masih sama. Dari tahun ini kita mengevaluasi kembali visi misi sekolah kita. Bagaimana, apakah sudah terrealisasi misi yang kita bangun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang? Mana yang sudah terwujud dengan baik dan mana yang belum? Pada hari ini kita mau mengevaluasi bersama mengenai visi dan misi sekolah kita. Karena itu saya memohon kepada Bapak Ibu guru dan pegawai supaya kita bersama-sama memberikan masukan dan mengevaluasi secara benar visi dan misi yang kita bangun dan mana yang sudah terwujud benar dengan baik. Kemudian mana yang belum, yang tertinggal, yang tetap harus kita selesaikan. Kemudian kita lagi menyusun misinya sesuai dengan kebutuhan sekarang ini, kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan sekolah, kebutuhan masyarakat dan orang tua. Kita akan susun kembali, lalu akan kita refleksikan secara bersama-sama sehingga visi dan misi yang kita bangun ini benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, terutama menjawab kebutuhan peserta didik, sehingga visi dan misi yang kita buat ini benar-benar baik dan berguna bagi sekolah kita, berguna bagi institusi. Karena itu nanti visi dan misi ini kita harus berangkat dari semangat pelindung sekolah kita, yaitu Santo Yosef. Yang kedua, kearifan lokal, yaitu kebiasaan masyarakat, terutama peserta didik yang kita bina dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Apa kearifan lokal yang ada di sini? Sehingga visi dan misi ini kita bangun berdasarkan spiritualitas sekolah, kemudian budaya masyarakat dan budaya sekolah kita, kemudian tuntutan gereja, karena sekolah kita ini adalah misi gereja. Apa yang diminta untuk kita laksanakan sehingga misi gereja itu terwujud dengan baik melalui karya pendidikan, yaitu SMP swasta Abdi Sejati Perdagangan. Karena itu Bapak Ibu, saya mohon kesediaan kita semua supaya kita mengikutinya dengan baik. Nomor 1, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dirinya. Sudah terlaksana ini? Sudah. Kemudian nomor 2, menunjukkan sikap spiritual sosial yang tinggi, semangat disiplin dan kerukunan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Bagaimana ini Bapak Ibu? Sudah terlaksana? Sudah. Melaksanakan doa pagi bersama sebelum KBM dilaksanakan untuk menemukan penghayatan beragama yang dianut. Bagaimana ini? Terlaksana Bapak Ibu? Mendorong dan membantu siswa menggali potensi dirinya agar dapat berkembang optimal. Sudah terlaksana ini? Terlaksana. Laksana melalui ekskul dan bimbingan kepada siswa yang OSN. Jadi ini semua sebenarnya sudah kita sudah kita laksanakan untuk siswa. Ya, cuman mungkin belum terlalu atau belum maksimal sekali mungkin karena ya perbedaan jumlah potensi A mungkin potensi bagian A mungkin dia itu ada 50 orang, potensi di B mungkin hanya 20 orang. Ya, cuma kita bagaimana sebenarnya mengakomodir daripada potensi siswa itu dibarengi dengan kemampuan guru sebenarnya. Ini yang perlu kita, saya kira, sesuaikan dia supaya semua potensi yang ada pada diri siswa itu bisa kita kembangkan sesuai dengan potensi guru pula. Itu yang saya maksud. Ya, kemudian saya ini menurut saya sudah bagus dengan ada
kesuksesan itu akan dapat berhasil ketika ada kemauan dan kesungguhan hati yang benar-benar baik dari siswa ataupun dari pihak guru atau karyawan. Refleksi ini sebagai pendalaman, ya, pemahaman kita tentang visi dan misi kita, bagaimana kita mengaktualisasikan dalam sekolah kita ini, bagaimana kita mengaktualisasikan dalam pembelajaran, lalu bagaimana pemahaman kita mengenai visi dan misi yang sudah kita gali dan kita rumuskan bersama. Karena itu saya mohon supaya Bapak Ibu untuk mengisi refleksi ini sesuai dengan pemahaman Anda. Atas kesediaan kita bersama untuk mendalami visi dan misi sekolah kita yang sudah kita laksanakan selama 6 tahun, dan hari ini kita merumuskan ulang visi dan misi sekolah kita. Seperti yang kita sepakati tadi, visi sekolah masih tetap kita pertahankan, yaitu unggul dalam mutu, solider, dan menjadi pilihan. Yang berubah adalah misi sesuai dengan kebutuhan sekarang ini, kebutuhan peserta didik kita dan kebutuhan sekolah. Semoga apa yang kita rumuskan ini bisa membantu kita dalam tugas pengajaran kita untuk memulai tahun ajaran baru ini. Jadi mari Bapak Ibu disampaikan kepada anak didik kita, meskipun waktu pengenalan lingkungan sekolah visi misi sudah disampaikan kepada anak didik kita, tetapi lebih dari itu supaya dalam proses pembelajaran setiap hari visi dan misi ini bergeming, gitu ya. Artinya tetap berbicara dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Jadi ketika anak kita keluar dari sekolah ini juga tetap mengingat visi dan misi sekolah ini, termasuk kita juga Bapak Ibu sebagai penerap yang pertama, karena ini yang mau kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi visi dan misi kita itu harus bisa diingat tanpa melihat teks. Kalau visinya bisa, tapi misinya belum. Ini saya sampaikan kepada kita semua supaya visi dan misi yang kita rumuskan bermanfaat bagi sekolah kita, peserta didik kita, orang tua, dan masyarakat. Demikian, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa.